Yesus kota perlindungan kita. Renungan kasih karunia menyambut Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke banyak mungkin teman maupun family. Lukas 23 ayat 24 berkata, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam perjanjian lama terdapat pengajaran tentang kota perlindungan yang saya percaya dapat mendorong Anda menjadikan Tuhan sebagai tempat Anda berlari, mencari perlindungan dan pertahanan. Tuhan memerintahkan Yosua saat bangsa Israel masuk ke Kanaan. Mereka membuat 6 kota perlindungan. Pada masa itu, jika seorang membunuh orang lain tanpa sengaja, kerabat terdekat si korban berhak membalas dendam. Tetapi karena belas kasihannya, Tuhan menunjuk 6 kota dan berkata, apabila seorang melakukan pembunuhan secara tidak disengaja, ia boleh lari ke salah satu kota itu dan dilindungi terhadap sanak keluarga orang yang terbunuh itu, yang mungkin menaruh dendam dan ingin menuntut balas. Kota perlindungan dibuat untuk orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, bukan untuk mereka yang melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan yang disengaja. 6 kota perlindungan ini adalah gambaran indah tentang Tuhan Yesus yang tetap tersembunyi sampai diungkapkan pada kita. Dalam perjanjian lama, ia dirahasiakan. Dalam perjanjian baru, ia disingkapkan. Di atas salib, Tuhan Yesus menanggung semua dosa kita, termasuk dosa menyalibkan dia, ke dalam kategori tidak disengaja. Saat ia berdoa, Bapa, ampunilah orang-orang ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kata-katanya tidak hanya ditujukan untuk orang Israel dan prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus, tapi semua dosa kita telah memakukan Yesus di atas kayu salib. Ia memilih paku-paku itu dan memberikan pengampunan penuh kepada kita. Dapatkah kita melihat betapa penuh kasih dan cintanya Tuhan bagi kita? Ketika Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka yang tidak tahu, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus menunjuk bukan hanya orang-orang Romawi Yahudi yang menyalibkan secara langsung. Sesungguhnya dosa-dosa kitalah juga yang menyalibkan Yesus. Maka itu dikategorikan dosa membunuh yang tidak disengaja. Karena Yesus mengatakan ampuni karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Hari ini jika kita memanggil nama Yesus, kita berhak berlari menghampiri Yesus dan menjadikan Yesus sebagai kota perlindungan. Yesus adalah kota perlindungan kita, dan ketika kita berlari padanya untuk berlindung, iblis yang ingin membalas dendam tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kita semua adalah orang berdosa dan upah dosa adalah maut. Sebelum penyaliban, iblis berhak menjatuhkan hukuman mati pada kita atas dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi Injil memberikan kabar baik bahwa Yesus telah menanggung hukuman mati di atas salib, dan di dalam Kristus kita dapat menerima pengampunannya dan perlindungannya. Haleluya! Tuhan Yesus, mari kita doa. Tuhan Yesus, aku memanggil namamu dan aku berterima kasih karena aku dan keluargaku dapat menjadikan Engkau kota perlindungan kami. Terima kasih karena hak iblis untuk menghukum kami, menghukum mati aku, telah Tuhan Yesus hapus saat Tuhan tanggung semua dosaku di kayu salib. Aku deklarasikan bahwa aku telah menerima pengampunanmu dan berhak menerima perlindunganmu. Renungkan ini, karena Yesus adalah kota perlindungan kita, kita menerima pengampunannya dan berhak menerima perlindungannya. Amin. Tuhan memberkati.